Destinasi saya yang pertama ini nih, Pasar Ngasem. Berlokasi di pusat kota Yogyakarta, konon pasar ini sudah ada sejak 1809. Ini dia tujuan saya, warung makan Bu Sirep. Aduh, pagi-pagi antreannya sudah panjang ya. Eksis sejak 2010, warung ini menjual 35 macam sayur dan lauk. Saya pilih ini, sayur bobor. Cocok disantap bareng nasi atau bubur. Bobor sayur ini memang isinya itu tuh bukan cuman bayam ya, bisa juga daun kelor begitu. Nah, kuah bobor ini cita rasanya memang gurih manis begitu ya, cocok dengan lidah orang Jawa. Tapi karena saya suka pedas, saya tadi minta kuah krecek. Aduh, paduannya enak banget, manis, gurih, pedas, semua campur aduk di mulut saya. Dan yang paling saya suka adalah suasananya. Di tengah pasar seperti ini saya nggak nyangka ya ada tempat rame seperti ini dan rasanya tidak mengecewakan. Tahu nggak saya makan berapa segini? Rp10.000 saja. Kenyangnya dapat, puasnya dapat begitu. Pokoknya senang banget ya dapat makanan ini di Yogyakarta. Meski harus duduk dengan pelanggan yang lain, makan di sini tetap nikmat kok. Keringetan nggak apa-apa lah ya, namanya juga di tengah pasar. Impresi pertama melihat antrian panjang seperti ini gimana tadi? Luar biasa, kaget dan wow. Nah, tadi kan udah makan nih. Yang dimakan tadi ada apa aja menunya? Aku tadi coba bubur sama krecek sama telur aja. Gimana rasanya? Enak, Aha. enak. Sensasinya yang bikin beda makan di sini sama di tempat lain apa? Yang jelas kemruyu, sumu. Kalau orang Jawa bilang sumu ya, kemeringet. Dan enak, pedas-pedasnya Enak, ya? ada. Sekilas, sayur bobor mirip lodeh. Menu ini identik dengan masakan rumahan. Warung makan Bu Sirep buka jam 5 pagi sampai jam 12 siang. Tak jauh dari Pasar Ngasem, Anda bisa menjajal wisata edukasi dengan belajar membatik nih. Batik Darmo terbilang legendaris di Yogyakarta. Ada sejak 1986. Untuk kelas membatik, pengunjung membayar Rp200.000 per orang. Semua usia boleh belajar membatik. Kalau anak-anak sebaiknya didampingi ya. Ternyata membatik itu nggak mudah ya, apalagi seperti saya yang pemula begitu. Tadi saya dikasih tahu kalau membatik itu sebaiknya bahan yang digunakan adalah kain katun supaya mudah tembus malamnya seperti ini. Tapi kalau malamnya terlalu encer, terus kita juga menumpahkan terlalu banyak, acak-acakan kayak saya nih. Dan tekniknya ada juga khusus. Jadi menggambarnya itu dari bawah ke atas, kalau dari kiri ke kanan. Jadi satu arah seperti itu. Nah, nanti yang ini tinggal dicelup memakai pewarna batik, jadi deh nanti batiknya. Sekadar informasi, Yogyakarta punya beragam motif batik. Parang adalah motif yang paling populer. Selembar batik tulis biasa dijual Rp400.000 hingga jutaan rupiah, tergantung kerumitan motif dan lama pengerjaan ya. Mau petualangan lebih seru? Kita bergeser ke Kabupaten Gunung Kidul. Bersama teman saya, kita akan menjajal wisata petualangan jeep di sungai. Jadi sebelum menuju sungai dari titik keberangkatan tadi ini sekitar 15 menit perjalanan kita bisa melihat suasana desa, juga banyak berderet pohon kayu putih. Wisata jeep off-road Goa Pindul di Desa Beji Harjo ini ada sejak 2021. Wisatawan diajak berpetualang ke sungai. Satu persatu, jeep melintasi Sungai Oyo. Sayangnya, saat saya datang, sungai dalam keadaan kering. Jadi kalau musim kemarau, apalagi kemarau panjang, Sungai Oyo ini airnya kering seperti ini ya. Jadi trek kita memang kering seperti ini, tidak ada genangan air. Jadi nggak basah-basahan begitu ya. Sensasinya berbeda ya kalau ada air, tapi adrenalinnya tetap sama. Karena karakteristik atau topografi bebatuannya yang berliku-liku, itu juga sangat menguras energi. Jadi kalau kita
main jeep di sungai seperti ini. Waduh, tenaga juga harus kuat, pegangan juga harus kuat. Pokoknya keseimbangan badan harus dijaga supaya kita tidak mudah terjatuh. Tapi seru kok tetap. Eits, tapi jangan sedih, masih ada titik yang digenangi air. Wah, kalau begini jadi basah deh. Untuk menjajal petualangan ini, wisatawan cukup membayar sewa jeep lengkap dengan pengemudinya. Harganya Rp450.000 dengan jumlah penumpang 3 atau 4 orang. Rute perjalanannya bisa mencapai 15 km. Jo, ini baru pertama naik jeep di sungai, terus menariknya apa nih dalam perjalanan? Ini baru pertama kali naik jeep dan melalui jalur Sungai Oyo di Gua Pindul. Ini seru banget ya, experience-nya lain karena kita melewati rangkaian alam yaitu sungai. Kita juga main basah-basahan. Kalau biasanya kita ngelewatin gunung-gunung gitu ya, kali ini sungai, jadi experience-nya lebih keren sih. Seru banget. Nagih nggak? Seru banget. Yogyakarta juga punya banyak destinasi wisata malam. Kali ini saya mampir ke Keraton Yogyakarta. Jadi saya sama anak-anak muda di sini saya mau nonton pertunjukan Wayang Wong di Keraton Yogyakarta. Karena pertunjukan ini nggak rutin diadakan ya, ada event tertentu, ada pagelaran seperti ini. Jadi mereka antusias sekali dan antriannya cukup panjang sekali dari sini sampai ke belakang. Nah, kita nonton Wayang Wong ya. Pagelaran Wayang Wong kali ini berkisah tentang tragedi yang terjadi di Arga Tenunan. Arga Tenunan merupakan tempat pernikahan Raden Samba dan Dewi Januwati yang menjadi saksi bisu pertempuran sengit antara Prabu Bomantara dan Raden Samba. 3 bidadari berhasil diboyong Prabu Bomantara dari Kayangan sebagai syarat pernikahan dengan Dewi Januwati. Pertunjukan Wayang Wong atau Wayang Orang ini terbilang spesial karena melibatkan lebih dari 100 pemain dan penari. Penonton cukup membayar Rp10.000 untuk bisa menyaksikan pertunjukan ini. Murah meriah kan? Di Jogja karena menarik banget untuk ditonton dan semoga acara ini tiap tahunnya diadain sih di Jogja. Tahu dari mana ada? Dari Instagram. Di Jawa, Wayang Wong berkembang bersama dengan wayang kulit. Dalam bahasa Jawa kuno, wayang berarti bayangan dan wong berarti manusia. Karenanya, kesenian ini kerap disebut wayang orang. Tim Liputan CNN Indonesia.